Salah satu ciri daripada orang percaya dan juga kepada orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus adalah bagaimana dia setia sampai akhir hayatnya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam dalam bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Salah satu ciri lagi yang kedua daripada orang percaya dan orang dunia adalah kehidupannya berbuah. Selain dia selalu menyembah Tuhan, kehidupannya berbuah. Sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan tumbuh seperti pohon korma. Banyak alasan orang yang tidak mau tertanam dalam komunitas sel atau komsel, entah itu sibuk atau tidak cocok dengan yang lainnya ataupun malas. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini jelas mengatakan yang bertumbuh, yang bertunas di pelatarannya Tuhan, di baitnya Tuhan, dia akan bertunas seperti pohon korma. Padahal sesungguhnya orang yang tertanam di dalam gereja atau orang yang bertumbuh di dalam gereja, tentunya orang tersebut akan mengalami banyak manfaat. Bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga nanti kepada komunitasnya yang lainnya. Mungkin kepada rumah tangganya, kepada bisnisnya, kepada apapun yang dikerjakan. Firman Tuhan berkata, dibuatnya berhasil. Ini salah satu keuntungan daripada orang yang tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen yang selalu masuk keluar dengan masalah yang sama. Didoakan minggu ini, minggu depan datang lagi dengan masalah yang sama. Tapi dengar baik-baik. Hari ini firman Tuhan ingin jelaskan kepada Bapak Ibu, pentingnya kita tertanam di dalam sebuah komunitas yang membawa dampak yang luar biasa. Sehingga saudara-saudara, firman Tuhan sudah jelas bahwa orang benar itu akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam dalam baitnya Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Apa arti tertanam saudara-saudara? Tertanam artinya begini, yaitu berada dan tinggal di dalam. Kita yang keluar masuk gereja sana A, B, C, D semuanya itu tidak akan menjadi seseorang yang luar biasa jika kita tidak tertanam saudara-saudara. Intinya dalam kehidupan kita, kita perlu yang namanya komunitas dalam kehidupan kita. Pada saat kita masuk dalam komunitas, maka komunitas akan memberikan kita motivasi, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengajaran-pengajaran yang practical preaching yang akan keluar dari komunitas tersebut. Dan kebetulan gereja ICI bulan ini tentang tertanam, planted. Tentunya hari ini saya mau ajak kepada jemaat Tuhan yang mendengar dan melihat daripada healing worship ini. Saya mengatakan kita akan mendapatkan healing jika kita tertanam di dalam pelatarannya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang tertanam mereka akan berbuah dan dikatakan apa saudara-saudara? Masa tuanya pun, masa tuanya pun mereka masih berbuah. Luar biasa saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 5. Dikatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya saudara-saudara, bahwa Tuhan inginkan setiap kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun saat ini berada dan mendengar, dengar baik-baik.
sangat penting untuk kita tertanam di dalam komunitas yang benar. Sangat penting. Maka dikatakan apa saja yang kamu minta. Bahkan Tuhan sudah berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Contoh daripada ayat ini, saudara tadi Mazmur 92 dikatakan ada namanya pohon korma. Saya setiap kali kalau ke Israel, saudara-saudara, yang saya pada saat ke Yeriko, itu yang saya cari pertama adalah pohon korma atau buah korma yang ada di sekitar terminal Yeriko situ ya, saudara-saudara ya. Saya langsung datang, minta tour guide-nya bilang, coba tolong ambil buah korma. Jadi saya makan dari langsung pohonnya, saudara-saudara. Nah, pohon korma ini, buah korma ini sangat bermanfaat untuk apa, saudara? Metabolisme tubuh. Orang di padang pasir, padang gurun, saudara-saudara, kalau mereka memakan buah korma, mereka akan mendapatkan kekuatan tubuh bagi tubuh mereka untuk berjalan lagi. Begitu pula kita yang tertanam di dalam komunitas yang benar, di dalam gereja yang benar. Maka lihat, kehidupan kita akan terus melaju. Kehidupan kita akan terus melangkah lebih pasti lagi. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Sebab Tuhan berkata, ia bertunas seperti pohon korma. Yang kedua, dikatakan seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini saudara-saudara adalah jenis pohon jati yang tumbuh di Libanon. Saya sudah pernah 2 kali ke Libanon, saudara-saudara. Kayunya sangat awet, kuat, dan tidak mudah rusak. Dan seperti itulah yang Tuhan katakan. Orang yang tertanam, dia akan awet imannya. Dia akan kuat imannya. Dan tidak mudah rusak. Tidak mudah kena penyakit. Tidak mudah, boleh dikatakan tidak mudah untuk terpengaruh dengan dunia sekitarnya. Mari Bapak Ibu, saya mengatakan sekali lagi. Bagaimana hidup kita yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Yaitu kita tetap mengabdi kepada Tuhan sampai seumur hidup. Menyembah Dia, mengagungkan Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang layak dipuji. Kita kuat dan bertumbuh saudara-saudara dan berbuah, itu bukan oleh karena kekuatan kita. Sebab dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang meninggalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada pohon yang ketiga di sini dikatakan tanam di tepi air. Menggambarkan adalah orang yang suka dengan air kehidupan. Yesus adalah air kehidupan. Kalau kita ditanam di tepi aliran air, ditanam dalam air kehidupan saudara-saudara, senantiasa merenungkan firman, melakukan firman, membagikan firman, maka hidupnya saudara-saudara dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ini, dikatakan bahwa dia tidak mengalami datangnya panas terik. Hari-hari ini di Indonesia benar-benar mengalami panas terik yang ada saudara-saudara ya. Tapi dengar, kehidupan kita tidak akan mengalami hal itu. Karena ada yang namanya air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan kita, menyegarkan kita. Bahkan dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Wah, luar biasa. Luar biasa saudara-saudara ya. Pohon ini adalah pohon yang selalu bergantung dengan pasokan air. Kalau ditanam tepi air saudara-saudara, maka lihat orang yang bergantung dengan firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang bergantung dengan firman Tuhan, dia akan bertumbuh subur dan menghasilkan buah, berhasil dalam segala yang diperbuat. Yang dimaksud sini bukan bersifat materi saudara-saudara, tapi dia akan mencapai yang namanya kedewasaan rohani. Jangan kita datang ke gereja hanya memenuhi bangku-bangku yang kosong,
Tapi kita sama seperti 5 tahun lalu tidak bertumbuh dalam iman. Tapi mulai hari ini kita jadikan hidupan kita seperti pohon yang ketiga ini. Yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan karakter. Menghasilkan karakter yang lebih dewasa lagi. Karena ada satu statement berkata saudara-saudara. Kedewasaan bukan dilihat dari umur. Tapi kedewasaan dilihat dari penerimaan akan tanggung jawab. Yang apa yang dia baca. Apa yang dia renungkan. Apa yang dia lakukan. Bahkan apa yang dibagikan. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tetap bertumbuh, tertanam di dalam rumahnya Tuhan. Jangan tertanam di luar saudara-saudara. Dunia ini selalu menggambarkan sesuatu yang tidak pasti. Tapi ketika kita tanam di dalam rumahnya Tuhan. Lihat, ada kepastian. Dikatakan bahwa ayatnya yang ke-8, Yeremia 17 ayat 8. Yaitu yang tidak mengalami panas terik, ia akan menjadi pohon tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir. Ini hal yang luar biasa. Tidak khawatir dalam tahun yang kering. Dunia berkata, tahun depan tahun kering. Tahun depan tahun resesi. Tapi ketika kita ada tertanam di dalam rumahnya Tuhan. Komunitas yang benar. Maka itu Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu. Mari kita bertumbuh bersama-sama dalam komunitas yang benar. Di gereja ICI ada komsel-komsel yang diadakan sesuai dengan segmen usia. Silakan Bapak Ibu mendaftar. Ikuti komsel yang ada. Banyak terjadi mujizat di mujizat. Ketika kami saling mendoakan, saling memotivasi. Banyak jiwa yang dimenangkan. Sebelum saya akhiri daripada firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu, taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu. Katakan pada Tuhan, ampuni saya Tuhan, jikalau saya selama ini berada di luar pelataran-Mu. Ampuni saya Tuhan. Jika selama ini Tuhan aku tidak ditanam di dalam komunitas yang benar. Tapi mulai hari ini Tuhan. Mulai hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku ingin tertanam dalam pelataran-Mu. Sehingga aku semakin dewasa, imanku semakin dewasa. Bergantung sepenuhnya dengan Engkau. Berjalan bersama-sama dengan Engkau. Melihat mujizat. Mengalami mujizat hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin.